sejarah ya, aku masih nggak ngerti deh materi yang ini. Itu yang mana ada? Yang ada Soeharto-Soehartonya itu. Oh, yang katanya waktu itu ekonomi kita membaik, padahal banyak kurangnya. Oh, yang itu, yang katanya Orde Baru itu ya? Nah, yang mana tuh? Nah, kemarin gue sama Gian kebetulan udah ngebahas soal ini nih. Tapi lo tau gak sih awal mulanya Orde Baru itu apa? Lupa deh, jelasin ulang dong. Jadi ada satu peristiwa besar yang namanya G30 SPKI. Penting banget buat lo paham sama G30 SPKI ini, biar paham sama si Orde Baru ini kenapa bisa berkuasa. Jadi dulu tuh ada apa ya, semacam kasus gitu. Kalau misalnya katanya si PKI ini dalang dari penculikan, kasus penculikan sama pembunuhan beberapa jenderal TNI gitu. Oh gitu. Nah, kalau nggak salah, pada saat itu Soeharto menjabat sebagai perwira tinggi TNI. Dia tuh ngebubarin gerakan itu. Nah, dari sana dia tuh dapat banyak banget dukungan dari berbagai masyarakat. Betul. Emang banyak masyarakat yang jadinya nganggep dia itu kayak pahlawan. Gara-gara kan dia bisa ngatasin kekacauan yang ada akibat dari G30S PKI. Nah, abis itu baru deh muncul Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret yang jadi dasar si Soeharto bisa berkuasa. Super Semar, kayak surat sakti itu. Ya nggak juga sih. Jadi Super Semar itu surat perintah dari Soekarno ke Soeharto buat ngatasin keadaan genting waktu itu. Tapi banyak loh yang bilang Super Semar itu nggak sah. Soalnya Soekarno tuh dipaksa loh buat nandatanganin gitu. Iya sih ada kontroversi soal itu. Yang jelas setelah Super Semar didapat, si Soeharto tuh langsung ngambil alih kekuasaan dan ya dimulai loh Orde Baru. Orde Baru ya? Gimana sih kehidupan politik di masa itu? Wah, itu sih kacau banget. Partai politik dibatasin, nggak boleh ada oposisi. Pemilu juga diatur sedemikian rupa biar Golkar yang menang. Wah, Shibal, gak ada kebebasan berpendapat dong. Jelas, kritik pemerintah aja dilarang. Apalagi orang-orang yang berani ngasih kritik bisa ditangkap atau nggak hilang tuh. Wah gila, terus kehidupan ekonomi mereka gimana? Katanya sih maju pesat. Ya sih, awalnya pertumbuhan ekonomi kita lumayan tinggi. Pembangunan infrastruktur juga gencar. Tapi nggak semua orang nikmatin fasilitas ini. Kesenjangan antara si kaya sama si miskin tuh makin lebar. Oh, jadi maksud lu yang kaya tuh makin kaya, yang miskin makin miskin gitu. Tuh, mana KKN merajalela, pejabat-pejabat korupsi, kolusi, nepotisme, gila betah pokoknya. Wah gila, KKN lagi. Korupsi emang gak ada habisnya ya. Parah Kay, korupsi di Orde Baru itu udah sistematik banget. Buktinya masih ada sampai sekarang kan. Nah, selain politik sama ekonomi, kehidupan sosial budaya itu juga diatur loh. Hah? Maksudnya gimana? Ya semua hal yang berbau komunis itu dibatasin, kayak buku-buku, film, musik, kebebasan berekspresi juga dibatasin banget loh. Gak enak banget sih hidup di masa Orde Baru. Kayak gak bebas gitu. Ya, iya sih. Ya, kita harus bersyukur bisa hidup di zaman sekarang. Sekarang tuh kebebasan berpendapat dan berekspresi diatur dan dilindungi oleh UUD. Nah, bener banget, kita harus belajar dari sejarah biar nggak mengulang kesalahan yang sama. Setuju. Lagian Orde Baru juga masuk ke dalam sejarah kita. Ya dengan kita belajar sejarah, seenggaknya kita bisa jadi bangsa yang better lah. Makasih banyak kalian semua. I love you guys. Pasti besok nilai sejarah aku 100 nih. Kapan-kapan kita bahas lagi yuk. Nggak ada yang makasih. Parah banget. Ya, Lanjut. ya kita lanjut. Oke.